Salam sejahtera, salam penuh sukacita. Bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu sekalian dimanapun Anda berada. Hari ini kita kembali online, kita kembali ibadah secara live streaming. Hari ini saya akan mengupas satu tema yang baru, walaupun tema ini baru tapi hanya terdiri dari 2 sesi, yaitu bertumbuh, berakar, dan berbuah. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, terlebih dulu kita akan berdoa. Mohon Tuhan Yesus pimpin, buka pikiran dan hati kita untuk menerima kebenaran ini. Mari kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Engkau sumber pengharapan kami. Engkau yang menguasai segala sesuatunya. Hari ini kami kembali beribadah secara online. Kami rindu dimanapun kami berada. Kami bisa dipersatukan lewat jaringan udara. Roh Kudus tidak terbatas, Engkau ada di mana-mana. Demikian pula dimanapun kami berada yang masih bisa dijangkau oleh teknologi, jaringan internet, maka di sanalah kami bisa bersekutu, beribadah bersama melalui jaringan udara ini. Siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Supaya firman ini menuntun kami menjadi umat Kristen yang produktif. Bukan hanya sekedar memiliki status sebagai Kristen. Tapi Kristen yang benar-benar bisa menghasilkan buah untuk kemuliaan Engkau. Kami siap belajar, Tuhan yang mengajarkan kami. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang saya kasihi, seperti yang saya sudah katakan tadi, saya akan membawakan tema baru, tapi tema ini hanya terdiri dari 2 sesi, yaitu berakar dan berbuah. Nah, ini adalah sesi yang pertama, karena walaupun 2 sesi ini banyak pengajaran-pengajaran yang bisa kita ambil, bisa kita tangkap untuk kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akan lihat mengenai umat pilihan Allah. Ketika kalimat itu kita dengar, umat pilihan, seringkali langsung kita berasumsi itu bangsa Israel, itu bangsa Yahudi yang tinggal di daerah Timur Tengah. Karena itu sebagai orang Kristen, kadang-kadang saya melihat kita ini insecure. Kita ini tidak percaya diri, kita ini kurang yakin bahwa yang namanya umat pilihan Allah bukan hanya bangsa Israel, tapi engkau pun adalah umat pilihan Allah. Jadi ketika berbicara umat pilihan itu sebenarnya ada 2 kelompok tentang umat pilihan. Kelompok yang pertama itu di Perjanjian Lama. Nah, di Perjanjian Lama, bangsa Yahudi, bangsa Israel atau Ibrani memang seringkali disebut sebagai umat pilihan Allah. Tapi ketika masuk ke zaman Perjanjian Baru, umat pilihan Allah itu bukan hanya mengacu kepada bangsa Yahudi lagi, tetapi umat Kristen pun disebut sebagai umat pilihan Allah. Karena itu, kenapa kita mesti merasa rendah diri kepada bangsa Israel? Enggak, kita sama-sama kok. Bahkan sebagai orang Kristen, posisi kita bukan sekedar mencari umat pilihan Allah, tapi kita disebut anak-anak Allah. Bayangkan, anak loh, hubungan lebih dekat lagi dengan Allah. Karena itu kita akan coba lihat beberapa ayat yang berkaitan dengan pilihan tersebut. Kita lihat dulu tentang bangsa pilihan di Perjanjian Lama. Ulangan pasal yang ke-7 ayat yang ke-6. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih Allah oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Bapak Ibu perhatikan. Di dalam Ulangan pasal 7 ayat 6, Nabi Musa mengungkapkan, engkau adalah umat pilihan Allah yang dipilih dari segala bangsa di dunia menjadi umat kesayangan Tuhan. Dan ketika berbicara tentang umat pilihan, bukan berarti saat itu hanya ada bangsa Israel sehingga Tuhan tidak punya pilihan. Tidak. Saat itu sudah banyak bangsa-bangsa lain. Mesir jauh lebih besar daripada bangsa Israel. Bahkan bangsa Israel pun pernah tinggal di Mesir 430 tahun. Mereka berkembang biak di sana. Kenapa Tuhan tidak memilih bangsa Mesir saja? Atau bangsa-bangsa lain?
Tapi kembali lagi, Yesus pernah tegaskan, tentu penegasan Tuhan Yesus adalah mewakili Allah. Bukan kamu yang pilih aku yang pilih kamu. Karena itu, dari segala bangsa yang ada di dunia pada saat itu, Tuhan memilih bangsa Israel, dan Tuhan pun menekankan kepada bangsa Israel di pasal yang sama, engkau dipilih bukan karena engkau hebat, bukan karena engkau bangsa yang besar. Dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain, masih banyak bangsa-bangsa yang lebih besar. Tapi itulah otoritas Tuhan. Dia yang memilih sesuai dengan rencana dan kehendaknya. Nah, ini perjanjian lama. Tapi bagaimana dengan perjanjian baru? Sama, umat Kristen juga adalah umat pilihan Allah. Kita lihat di perjanjian baru, 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Perhatikan, bangsa yang terpilih. Tentu ketika menekankan bangsa, bukan menunjukkan ada satu negara. Tapi yang dimaksudkan adalah semua umat Kristen itu menjadi satu bangsa. Tentu kerajaan, satu kerajaan, yaitu kerajaan Allah, kerajaan rohani. Sehingga seluruh orang Kristen adalah warga negara kerajaan surgawi. Maka disebut bangsa. Imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Perhatikan, umat kepunyaan Allah sendiri. Berarti pemilik umat Kristen itu adalah Allah sendiri. Itu kan satu hal yang sangat istimewa. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Bapak Ibu yang saya kasih, bangsa Israel bangsa pilihan. Umat Kristen juga bangsa pilihan. Nah, kalau begitu, di mana perbedaan kita dengan mereka? Tentu di dalam kasih Kristus. Tembok pemisah antara Yahudi dengan non-Yahudi sudah diruntuhkan. Berarti mestinya hari ini orang Kristen itu adalah umat pilihan, karena umat pilihan perjanjian lama dinyatakan gagal. Maka Allah membuat perjanjian yang baru. Allah menghendaki umat pilihan itu berbuah. Ketika Allah memilih sebuah bangsa, ketika Allah memilih sekelompok orang, ketika Allah memilih satu orang, pasti Allah punya tujuan atas pilihan tersebut. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, kita selalu melihat, kita selalu temukan ketika Allah memilih, pasti Allah punya tujuan atas pilihan tersebut. Dan hari ini kita akan kupas, untuk apa sih Allah memilih kita sebagai umat pilihannya? Yaitu menghasilkan buah. Kita lihat dulu di perjanjian lama yang mengacu pada bangsa Israel sebagai umat pilihan. Yesaya 27 ayat yang ke-6. Pada hari-hari yang akan datang, Yakub akan berakar, Israel akan berkembang dan bertunas, dan memenuhi muka bumi dengan hasilnya. Perhatikan kata yang saya cetak warna merah dan diberi garis bawah. Berakar. Berarti yang paling penting di sini adalah di mana engkau berakar. Karena akar akan sangat menentukan apakah bisa berkembang atau tidak. Nah, kalau akar sudah benar, maka dia akan berkembang. Dan ketika dia berkembang, maka dia akan tumbuh tunas-tunas baru. Nah, ujung-ujungnya akan menghasilkan bunga. Dari bunga dia akan menghasilkan buah. Nah, itu yang Tuhan menghendaki. Karena itu, kalau hanya sekedar stagnan, tidak berkembang, tidak bertunas, tidak berbuah, Tuhan tidak suka. Berarti pilihan itu jadi gagal. Kan kita tidak ingin umat yang gagal, walaupun sudah menjadi umat pilihan Allah. Harapan Allah atas bangsa Israel itu ternyata tidak terwujud. Berulang kali bangsa ini berontak sehingga dikenal dengan bangsa tegar tengkuk. Berulang kali, bukan satu kali. Kalau Anda membaca kitab perjanjian lama, Anda bisa lihat bagaimana Tuhan menghajar bangsa ini sampai babak belur karena berontak lagi. Khususnya ketika kita membaca kitab Hakim-Hakim. Seringkali terjadi pergantian hakim. Ketika bangsa Israel teraniaya, dijajah bangsa lain, lalu Allah bangkitkan seorang hakim untuk membela, memimpin mereka.
Tapi ketika mereka hidup sudah enak, lalu jatuh dalam dosa lagi. Dosa perzinahan, dosa penyembahan berhala, dosa pemberontakan, memalingkan mukanya dari firman Tuhan. Lalu Tuhan hajar lagi pakai bangsa lain. Dan ketika mereka sudah dihajar babak belur, lalu mereka bertobat, berseru lagi kepada Tuhan, minta pertolongan. Lalu Tuhan pulihkan mereka, membangkitkan seorang hakim supaya mereka berperang, lalu mereka menang. Lalu jatuh lagi. Berulang kali di dalam kitab Hakim-Hakim kita bisa melihat bangsa Israel ini. Memang aneh, bangsa pilihan, tapi juga bangsa yang paling pusing. Sampai Tuhan pun pusing mengurus bangsa yang pilihan ini. Karena itu mereka dikenal sebagai bangsa yang tegar tengkuk. Tegar tengkuk itu artinya susah diatur, makan hati. Oke, kita lihat dulu dasar ayat. Karena itu berulang kali pula Allah menghukum bangsa pilihan ini. Jatuh, bangun. Jatuh, bangun lagi. Jatuh lagi, bangun lagi. Sampai berulang kali. Bahkan yang terakhir, ketika Allah mengirimkan anak tunggalnya, Yesus Kristus, sebagai Mesias yang dijanjikan kepada bangsa Israel. Apa yang terjadi dengan Yesus? Yesus mereka salibkan. Mereka tolak. Mereka hina. Mereka aniaya. Bayangkan. Pada di dalam kitab suci mereka, Allah sudah jauh-jauh hari sudah janjikan, aku akan memberikan seorang Mesias kepada engkau. Tapi mereka menolak Yesus Kristus sampai hari ini, di mana sudah 2,6 miliar penduduk bumi menerima Yesus Kristus bukan sekedar sebagai Mesias, tapi sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Sementara bangsa pilihan sampai hari ini tetap tidak percaya, tetap menolak Yesus sebagai Tuhan, Juru Selamat, Mesias yang dijanjikan kepada mereka. Jadi bagaimana Anda bisa bayangkan betapa tegar tengkuknya bangsa yang satu ini. Karena itulah Rasul Petrus menegur mereka dengan sangat keras. Kita lihat apa yang dikatakan oleh Rasul Petrus di dalam Kisah Rasul, pasal yang kedua ayat 22 sampai 23. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret. Seorang yang telah ditentukan Allah dan dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan Allah dengan perantaran Dia di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Artinya, Yesus yang diperuntukkan kepada bangsa Israel disertai Allah secara luar biasa. Dengan kata lain, mungkin tidak ada nabi, tidak ada rasul yang dahsyat seperti Yesus Kristus dalam hal mengajar penuh dengan hikmat. Bahkan di usia 12 tahun saja, para imam-imam, para pemimpin Yahudi, ahli Taurat tidak bisa melawan hikmat yang dimiliki oleh Yesus. Lalu ketika Yesus memulai pelayanan, berapa banyak tanda heran, mujizat, kesembuhan penyakit, bahkan kebangkitan bagi orang yang sudah mati, Yesus sudah lakukan. Dahsyat. Tapi walaupun sudah begitu dahsyat, masih juga mereka nggak mau percaya, masih juga mereka tidak terima. Kan aneh. Kalau Yesus itu tidak bisa melakukan mujizat, berarti dia bukan dari Allah. Tapi dia sudah buktikan Yesus adalah utusan Allah. Tapi tetap ditolak. Ayat 23. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan. Kita lihat. Petrus tegur mereka dengan keras loh. Yesus yang diperuntukkan untuk kalian. Yesus yang merupakan Mesias yang dijanjikan kepada kalian. Kalian tolak. Kalian salibkan. Dan ketika kalian salibkan, kalian meminjam tangan bangsa-bangsa durhaka. Perhatikan kata durhaka. Bagaimana emosinya Rasul Petrus. Bagaimana marahnya kepada bangsa dia sendiri. Petrus bangsa Yahudi, Petrus orang Israel. Dan dia tahu persis bagaimana karakter bangsa dia sendiri. Dan Petrus pun capek babak belur menghadapi bangsa dia sendiri. Berapa kali Petrus dianiaya, mau dibunuh, dimasukkan ke dalam penjara. Bapak Ibu yang saya kasih. Akibat penolakan bangsa Israel kepada Yesus Kristus, Sang Juru Selamat yang awalnya diperuntukkan kepada mereka. Bahkan ketika Tuhan Yesus
mengutus murid-murid memberitakan Injil. Di Matius pasal yang ke-10, Yesus berkata, jangan melangkah kepada bangsa lain. Jangan pergi ke Samaria atau kepada bangsa lain. Tapi pergilah kepada domba-domba Israel yang hilang. Artinya, bangsa pilihan itu sudah hilang di mata Tuhan. Karena mereka menolak Tuhan, berontak kepada Tuhan. Tuhan Yesus masih ingin merangkul mereka kembali sebagai umat pilihan Allah. Tapi apa yang terjadi? Yesus malah disahutkan. Maka Allah mulai berpaling kepada dan memilih bangsa lain itu sebagai umat pilihannya. Nah, disinilah dimulainya perjanjian baru. Jadi kitab suci kita ada dua bagian, perjanjian lama, perjanjian baru. Perjanjian lama itu mengacu pada bangsa pilihan bangsa Israel dengan kitab sucinya dari Kejadian sampai kitab Maleakhi. Kalau perjanjian lama tidak gagal, perjanjian lama bisa dipertahankan, tidak perlu lagi ada perjanjian baru. Kenapa harus ada perjanjian baru? Berarti perjanjian pertama itu sudah gagal, dinyatakan tidak berlaku lagi. Makanya di dalam Lukas 16 ayat yang ke-16, hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Nah, itulah batas berlakunya perjanjian lama. Nah, kita lihat bagaimana karena bangsa Israel, bangsa pilihan di perjanjian lama menolak Yesus Kristus, akhirnya Allah mulai berpaling kepada bangsa lain untuk memilih bangsa lain sebagai umat pilihan di perjanjian baru. Kisah Rasul 13 ayat 46. Tetapi dengan berani, Paulus dan Barnabas berkata, memang kepada kamulah firman Allah harus diberitakan lebih dahulu. Tetapi kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak untuk memperoleh hidup yang kekal. Karena itu kami berpaling kepada bangsa lain. Ayat 47, sebab inilah yang diperintahkan kepada kami, aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu yang saya kasih, kita lihat yang dikatakan Paulus, kami berpaling kepada bangsa lain. Tentu ada alasan kenapa Paulus berpaling kepada bangsa lain. Tentu ada alasan kenapa Tuhan menyuruh murid-muridnya berpaling kepada bangsa lain. Karena bangsa pilihan perjanjian lama sudah menolak firman Tuhan. Dan ketika mereka menolak firman Tuhan, yang mereka tolak itu bukan firman Tuhan saja, tapi Tuhan sendiri. Di Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ketika engkau menolak firman, maka engkau sudah menolak Allah. Dan penolakan bangsa Israel ini menjadi awal dimulainya penginjilan kepada bangsa-bangsa lain. Makanya kita dapat berkat. Penolakan bangsa Israel mendatangkan berkat bagi bangsa lain. Kalau mereka terima, mungkin kita kebahagiaan berkat itu masih ujung-ujungnya, belum sempat. Tapi karena mereka tolak, kita dapat anugerah yang seharusnya diperuntukkan kepada mereka. Bangsa-bangsa lain akhirnya menjadi umat pilihan Allah. Nah, jadi inilah hari ini semua orang Kristen itu adalah umat pilihan Allah. Memang kita tetap menghargai, kita tetap mendoakan bangsa Israel, kita boleh berkunjung sebagai ikut tur ke Holy Land, tidak masalah untuk mengingat sejarah Alkitab. Tapi kita juga tahu posisi kita, jangan insecure, jangan kita merasa kita lebih rendah daripada bangsa yang lain. Enggak, kita setara, bahkan kita adalah anak-anak Allah, penghuni sorga. Janji yang Yesus ucapkan khusus kepada pengikutnya. Aku pergi di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku pergi ke sana menyediakan tempat bagimu. Janji demikian hanya diperuntukkan kepada pengikut Yesus. Bangsa Yahudi pun tidak diberikan janji seperti ini. Betapa mulianya, betapa bernilainya kita sebagai orang Kristen di hadapan Allah. Karena itu, ketika Allah memilih kita, pasti Dia punya tujuan, yaitu kita menghasilkan buah.
Lihat kembali tentang bangsa pilihan ini. 2 Petrus pasal 2 ayat 9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Engkau bangsa pilihan. Engkau bangsa pilihan. Ayat yang ke-10, kamu yang dahulu bukan umat Allah. Artinya, di perjanjian lama, kita bukan umat, di perjanjian lama, bangsa umat, bangsa pilihan, umat kepunyaan Allah adalah bangsa Israel. Tapi mereka gagal. Mereka menolak Sang Mesias, mereka menolak Tuhan, menolak firman-Nya. Akhirnya Tuhan berpaling kepada bangsa lain. Sehingga hari ini, sekarang kamu telah menjadi umat yang dahulu tidak dikasihi, sekarang beroleh belas kasihan. Jadi hari ini, kita adalah orang yang dikasihi Tuhan. Betapa berharganya kita di mata Tuhan. Tuhan memilih Anda menjadi umat-Nya bukan tanpa alasan dan juga bukan tanpa tujuan. Bukan tanpa alasan, artinya Allah yang sengaja memilih kita. Dan bukan tanpa tujuan. Berarti ketika Tuhan memilih kita, pasti Tuhan punya rancangan yang engkau harus jalankan, yang Tuhan kehendaki. Kita lihat dulu perkataan Tuhan Yesus, Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Perhatikan kalimat ini. Bukan kamu yang memilih aku, artinya manusia dengan hikmat, logika, kepintaran, kehebatan, kekayaan, popularitasnya tidak akan bisa menemukan Allah yang benar. Nggak bisa. Faktanya, semua agama itu banyak orang hebat. Hindu, Buddha, Konghucu, Islam, semuanya banyak orang hebat, banyak orang pintar. Kaya raya, terkenal, pintar. Semua agama punya profesor-profesor. Betul? Tapi apakah orang yang mendapatkan gelar profesor yang seharusnya otaknya otak yang hebat? Karena untuk dapatkan gelar profesor tidak mudah. Hanya orang tertentu yang bisa dapatkan gelar profesor. Apakah mereka sudah temukan Allah yang benar? Belum. Berarti untuk menemukan Allah yang benar tidak bisa mengandalkan hikmat, logika, kepintaran, kehebatan, popularitas, pengaruh kita sendiri. Karena Tuhan berkata, aku yang memilih kamu. Nah, kalau Allah yang memilih kita, bukan berdasarkan kehebatan kita lagi. Allah memilih Anda, Allah memilih saya, bukan karena kita punya kelebihan. Sama seperti di perjanjian lama, Allah memilih bangsa Israel, Allah ingatkan, bukan karena engkau adalah bangsa yang besar. Enggak, kamu kecil, kamu lemah, tapi aku memilih engkau. Sama juga di perjanjian baru. Tuhan memilih kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena engkau kaya, bukan karena engkau cantik dan ganteng, bukan karena engkau terkenal, bukan karena engkau hebat, bukan karena engkau pintar. Enggak. Tuhan memilih dengan segala kekurangan dan keterbatasan kita. Lalu untuk apa Dia pilih kita? Nah, itu yang harus kita renungkan. Dan aku telah menetapkan kamu. Jadi kita dipilih, lalu Tuhan sudah mempunyai satu tugas kepada umat-umat pilihan. Tugasnya apa? Supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Itu dia. Dengan kata lain, Tuhan itu ingin kita bukan sekedar Kristen. Tuhan ingin kita menjadi Kristen yang memberikan dampak, Kristen yang menghasilkan buah. Dan buah itu tetap supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Hari ini kita bisa menguji berdasarkan ayat ini. Saya sudah umat pilihan atau belum? Apakah saya sudah menjalankan fungsi sebagai umat pilihan menghasilkan buah? Kalimat di bawahnya, apapun yang kau minta dan kepada Bapa diberikan yang kepadamu. Karena itu, jika hari ini engkau berdoa ini nggak dijawab, berdoa itu nggak dijawab, berdoa lagi nggak dijawab, semua doamu tidak dijawab, kemungkinan engkau belum menghasilkan buah. Dengan kata lain begini, engkau tidak akan mendapatkan bunga dari bank kalau engkau tidak menabung dulu di bank, betul?
Ada nggak bank yang kasih bunga dulu sebelum engkau menabung? Satu-satunya bank yang memberikan bunga sebelum engkau menabung adalah bangkrut. Lalu, sama juga. Apakah engkau sudah menginvestasikan waktu, tenaga, uangmu untuk menghasilkan buah, untuk melayani Tuhan, untuk mencari jiwa dan sebagainya? Nah, kalau engkau sudah ada tabungan di sorga, maka engkau boleh ambil tabunganmu. Karena itu hakmu. Tuhan akan menjawab doa-doamu. Karena itulah hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu hasilkan buah. Ketika engkau sudah menghasilkan buah, maka Tuhan akan menjawab doa-doamu. Karena itu adalah imbalan dari buah yang engkau hasilkan. Perhatikan kata ini, yang. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Yang ini menunjukkan Allah itu yang aktif. Secara prinsip, di muka bumi saat ini dihuni sekitar 8,5 miliar manusia. Dari 8,5 miliar manusia terbagi menjadi 3 kelompok keyakinan. Ini bicara keyakinan ya. Kelompok keyakinan pertama itu adalah orang-orang ateis. Apakah orang ateis punya keyakinan? Banyak orang berkata, enggak, dia nggak punya keyakinan. Anda salah. Orang ateis punya keyakinan. Keyakinan mereka itu apa? Berbanding balik dengan orang yang percaya Tuhan. Orang ateis berkata, Tuhan tidak ada. Itu keyakinan. Jadi mereka yakin bahwa Allah itu tidak ada. Sedangkan kita yakin Allah itu ada. Maka disebut ateis. Berarti tidak, teis itu Tuhan. Tidak percaya adanya Tuhan. Lalu kelompok yang kedua adalah penyembah Allah jamak. Banyak sekali agama di dunia yang menyembah Allah jamak. Mereka punya dewa-dewi. Tentu tidak layak kalau saya menyebutkan agama apa saja penyembah Allah jamak. Ya, karena itu orang Kristen pun sebenarnya agak riskan ketika berbicara tentang Allah itu apakah tunggal atau jamak. Karena di dalam ajaran Kristen muncul seakan-akan jamak, 3 pribadi atau Tritunggal. Bapa, Anak, Roh Kudus. Sehingga oleh kelompok agama tertentu mereka mengatakan, oh, orang Kristen syirik, orang Kristen menyembah Allah jamak bukan Allah tunggal. Nah, ini jadi masalah lagi, betul? Nah, kelompok yang ketiga adalah penyembah Allah tunggal. Jadi 8,5 miliar manusia hanya terbagi menjadi 3 kelompok. Ateis, penyembah Allah jamak, penyembah Allah tunggal. Nah, kemudian penyembah Allah tunggal di dunia ini hanya ada 3 agama penyembah Allah tunggal yang di dalam kitab sucinya, yang di dasar ajaran agamanya sangat-sangat jelas menekankan bahwa Allah itu hanya ada satu, Allah yang Maha Esa. Agama pertama adalah Yudaisme, karena kitab suci yang mereka pegang itu perjanjian lama. Kemudian agama yang kedua adalah Kristen. Dan agama yang ketiga adalah Islam. Hanya ada 3 agama yang di dalam kitab sucinya sangat jelas menekankan bahwa Allah itu Maha Esa. Allah itu hanya tunggal atau hanya ada satu. Bapak Ibu yang saya kasih. Dan 3 agama ini disebut agama Abrahamik karena bersumber dari nenek moyang Abraham atau Ibrahim. Lalu ketika berbicara Allah memilih, mungkin Allah memilih kemudian fokusnya di Kristen. Kenapa saya katakan fokusnya di Kristen? Karena Yesus Kristus yang mendirikan Kristen. Kristen dari kata Kristus, pengikut Yesus. Karena Yesus adalah satu-satunya juru selamat. Berarti di muka bumi hanya ada satu juru selamat. Yohanes 14:6, akulah jalan kebenaran hidup. Tidak seorang pun, perhatikan kata, tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nggak ada jalan lain lagi. Nggak ada rasul, nggak ada nabi, nggak ada tokoh agama yang bisa menuntun kita menemukan Allah masuk ke surga. Lalu Kisah Rasul 4 ayat 12, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan.
Hanya ada satu nama di muka bumi yang bisa menyelamatkan, nama Yesus Kristus. Karena itu ketika berbicara pilihan, mungkin cara Allah memilih dari ateis dipilih masuk Kristen. Tapi mungkin ada juga dari Allah jamak yang non-Kristen masuk Kristen. Atau dari Allah tunggal sendiri bisa dipilih oleh Allah. Allah tunggal kan begini. Yudaisme menganut Allah tunggal. Islam menganut Allah tunggal. Allah pilih mereka masuk ke Kristen. Jadi, Allah memilih kita mungkin dari ateis menjadi Kristen. Mungkin dari Allah jamak masuk Kristen. Mungkin dari Allah tunggal masuk Kristen. Permasalahan di Allah tunggal sendiri, pemahaman kepada Allah juga masih beda-beda. Walaupun sama-sama sudah menganut Allah Esa. Ketika bangsa Yahudi ditanya Allah itu ada berapa? Esa, satu. Pencipta langit bumi, pencipta manusia. Allah Abraham, Allah Isa, Allah Yakub. Dan ketika ditanya siapa Allah Esa, mereka tidak akan bisa jawab. Tapi ketika orang Kristen ditanya siapakah Allah bagimu? Yesus Kristus, Tuhan kami. Bapak Ibu yang saya kasih. Karena itu, hari ini kita bisa menjadi umat pilihan, saudara terpilih dari sekitar 8,5 miliar manusia untuk menjadi umat Tuhan bukan kebetulan. Tapi benar-benar dipilih Tuhan secara khusus. Karena itulah yang Yesus katakan, akulah yang memilih kamu. Akulah berarti Yesus dengan segala kesadarannya, dengan segala rencana, rancangan, satu demi satu dipilih menjadi pengikutnya melalui pemberitaan Injil oleh hamba-hamba Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih, betapa indah, betapa mulianya kita. Untuk bisa menghasilkan buah, sangat ditentukan apakah engkau sudah berakar di tempat yang benar atau tidak. Tadi kita sudah belajar kan? Yohanes 15 ayat 16. Tujuan Tuhan memilih kita adalah menghasilkan buah. Dan bisa menghasilkan buah atau tidak sangat ditentukan di mana engkau berakar. Apakah akarmu sudah tepat? Matius 13 ayat 5 sampai 6. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Ayat 6, tetapi sesudah matahari terbit, belayulah ia dan menjadi kering, karena tidak berakar. Jadi perhatikan kalimat yang saya buat klip dan diperpanjang perpendek tersebut. Tidak berakar. Nah, kalau tidak berakar, bagaimana engkau bisa bertumbuh dengan baik? Bagaimana engkau bisa menghasilkan buah? Tidak bisa. Karena itu apakah orang Kristen bisa berbuah atau tidak? Sangat ditentukan apakah akar dia sudah tepat di mana dia berakar. Karena seringkali kita salah berakar. Banyak orang yang salah berakar di atas pasangan. Menjadi Kristen karena menikah. Diberkati, setelah diberkati dia nggak ke gereja. Banyak yang gitu. Saya banyak alami. Bahkan seringkali saya memimpin ibadah pernikahan, pemberkatan pernikahan. Saya bimbing nih pria wanita. Salah satunya mungkin sudah jadi jemaat kami. Kemudian salah satunya belum. Nah, kita pimpin, kita pelan-pelan memperkenalkan Yesus Kristus sampai akhirnya dibaptis. Lalu kita katakan, engkau sudah jadi umat pilihan. Sudah nanti setelah menikah aktif ke gereja ya. Waktu sebelum diberkati sih, ya saya pas datang Pak. Tapi setelah jadi suami istri, jangankan datang ke gereja. Jemaat saya saja akhirnya dibuat jadi nggak ke gereja lagi. Nah, pusing kan? Salah berakar. Berakar hanya di pasangan, bukan berakar kepada Kristus. Karena itu jangan sekali-kali cari pasangan non-Kristen atau beragama lain. Anda berharap bisa geret dia masuk. Mungkin awalnya dia ikut Anda ke gereja, kelihatannya sangat taat. Demi Anda, dia ke gerejanya. Setelah dia dapatkan Anda, dia tinggalkan Tuhan Yesus. Apalagi yang wanita posisinya lebih lemah. Kemudian berakar di atas keluarga.
Oh, saya ke gereja karena ikut paman saya, bibi saya. Oh, saya ke gereja karena ikut papa saya, mama saya. Oh, saya ke gereja karena ikut anak-anak saya. Oh, saya ke gereja karena ikut engkong saya, omah saya, opa saya. Seringkali seperti itu. Oke, mungkin awalnya engkau bisa ke gereja mengenal Tuhan Yesus karena keluargamu yang ajak engkau. Tapi engkau jangan berdiri di pondasi iman berakar di atas keluarga. Nggak boleh. Karena ketika keluargamu menjauh dari Tuhan atau imannya hancur, engkau ikut hancur. Berakarlah di akar yang tepat. Atau berakar di atas teman. Mungkin awalnya engkau ke gereja, percaya Yesus karena diajak teman. Oke, nggak masalah. Tapi jangan berakar di atas teman. Engkau secara pribadi pun harus mulai secara pelan-pelan mengenal siapakah Yesus Kristus itu sesungguhnya. Ketika temanmu tidak ke gereja lagi, engkau tetap ke gereja. Karena engkau bukan berakar di atas teman. Tapi kalau engkau berakar di atas persahabatan, berakar di atas teman, temanmu tidak ke gereja lagi, engkau juga tinggalkan gereja, tinggalkan Tuhan. Atau berakar di atas kekayaan. Engkau masuk Kristen karena ingin ekonomi dipulihkan. Engkau berdoa, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Dan memang Tuhan akhirnya tolong pulihkan ekonomimu. Setelah itu engkau rajin ke gereja. Tapi begitu usahamu sudah mulai lancar, bisnismu sudah mulai bertambah banyak, engkau sudah tidak punya waktu ke gereja. Ketika diajak, ayo ke gereja minggu depan, sibuk. Ayo ke gereja, ada komsel, sibuk. Berakar di atas duit, berakar di atas kekayaan. Kemudian berakar di atas motivasi lainnya. Apa sih tujuan ke gereja? Ketika motivasimu tidak benar, motivasimu tidak jelas, tidak tulus untuk menerima dan percaya Yesus, maka engkau tidak akan bisa menghasilkan buah. Karena itu buah sangat ditentukan di mana kita berakar. Oke, di mana seharusnya kita berakar? Kita harus berakar di dua hal. Pertama, berakar di dalam Kristus. Yang kedua, berakar dalam kasih. Kristus dan kasih. Kita akan belajar, engkau harus berakar di dua hal tersebut. Pertama, berakar di dalam Kristus. Kolose pasal 2 ayat 6-7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah kamu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Perhatikan, kamu telah menerima Kristus Yesus. Tapi engkau jangan hanya sekedar terima Yesus. Tapi engkau harus tanamkan akar imanmu ke dalam Kristus Yesus. Jadi, Yesus itu harus menjadi pondasi awal. Kita dibangun iman kita, rohani kita dibangun di atas dasar Kristus. Maka ketika kita tancapkan akar kita yang kuat di dalam diri Yesus Kristus, maka kita akan bertumbuh dengan baik, bertumbuh dengan subur, dan akhirnya bertunas menghasilkan buah. Itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Karena itu, bagaimana kita berakar dalam Kristus? Yang pertama, harus mengenal Yesus itu dengan baik dan benar. Siapa Yesus itu sesungguhnya? Sampai hari ini mungkin pengenalan kita kepada Yesus masih simpang siur. Contoh, Bapak Ibu, menurut Anda, Yesus itu siapa sih? Saya yakin dalam hati Anda akan berkata, oh Yesus itu Tuhan. Betulkah Yesus itu Tuhan? Coba pikirkan, betulkah Yesus Tuhan? Iyalah Pak Nathan, Yesus Tuhan. Oke. Kalau Yesus itu Tuhan, Yesus berdoa kepada siapa? Oh, dia berdoa kepada Bapa. Berarti Bapa itu bukan Tuhan. Oh, Bapa itu Allah. Berarti Tuhan Allah itu beda. Bapak Ibu yang saya kasih. Jadi kalau Yesus itu Allah, ketika Yesus datang dari surga ke dunia, berarti surga itu kosong. Bapak Ibu yang saya kasih, tidak sederhana yang Anda bayangkan mengenal Yesus. Banyak hal yang harus benar-benar kita pahami tentang diri Yesus Kristus. Penganut Tritunggal tidak percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah Allah Bapa itu sendiri.
Sehingga mereka berkata, oh ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. Beda, Bapa beda dengan Anak, Anak beda dengan Roh Kudus. 3 pribadi yang berbeda. Banyak pengajaran jadi kacau. Lalu, motivasi percaya Yesus itu harus benar. Setelah engkau mengenal Yesus, lalu motivasi percaya Yesus harus benar. Jangan berakar di atas akar-akar yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian harus percaya ketika engkau banyak menghasilkan buah, maka engkau juga akan dapat upah di sorga. Makin banyak berbuah, makin banyak upah di sorga. Dengan demikian engkau akan banyak menghasilkan buah. Kita lihat lebih jauh tentang Yesus. Siapakah Yesus itu sesungguhnya? Apakah Yesus adalah Allah yang benar? Mungkin bagi kita Yesus adalah Allah yang benar. Tapi bagi orang lain belum tentu. Kita lihat kebenaran. Bapak Ibu, kita ingin mengenal Allah yang benar. Lalu ketika berbicara tentang kebenaran, kebenaran itu ada 2 sudut pandang. Kebenaran universal dan kebenaran kolektif. Jadi ketika kita mau mengenal Allah yang benar, kita lihat dari 2 sudut pandang yang kadang-kadang bisa bentrok atau bertentangan. Kebenaran yang bersifat universal dan kebenaran yang bersifat kolektif. Ketika mau mengenal Allah. Kebenaran yang bersifat universal adalah bisa diterima oleh semua orang. Sedangkan kebenaran kolektif hanya bisa diterima oleh orang-orang tertentu, sekelompok orang. Dalam mengenal Allah atau Yesus juga sama. Kebenaran secara universal, Allah yang benar adalah Sang Pencipta. Nah, ini universal. Bisa diterima oleh agama apapun di muka bumi. Karena semua agama yang percaya adanya Allah, percaya bahwa Allah adalah Sang Pencipta segala sesuatu. Ini universal. Bisa diterima semua orang. Tapi kebenaran yang bersifat kolektif, nah ini susah. Allah yang benar adalah Yesus Kristus. Nah ini nggak bisa diterima orang lain. Hanya bisa diterima oleh karangan orang Kristen. Yahudi pun tidak bisa terima. Tapi ketika Yahudi, Islam yang sama-sama menganut Allah Esa, ketika kita katakan Allah yang Maha Esa, Allah yang benar adalah Sang Pencipta segala sesuatu. Pencipta langit, bumi, segala isinya. Pencipta bumi ini, pencipta manusia. Tapi ketika kita beralih, Yesus Kristus adalah Sang Pencipta. Nah ini orang nggak bisa terima. Ini kebenaran yang kolektif. Nah yang menjadi pertanyaan kita sekarang adalah, betulkah Yesus itu Sang Pencipta? Kan kita mau mengenal Allah, supaya Anda itu berakar di akar yang tepat. Betulkah Yesus Sang Pencipta? Oke, kita lihat dulu. Allah adalah Sang Pencipta. Allah yang benar adalah Allah Sang Pencipta. Dialah yang menciptakan alam semesta. Dialah yang menciptakan segala makhluk. Lalu kita mulai bagi lagi bagian kecil. Dia menciptakan alam semesta, menciptakan matahari, bulan, bintang, menciptakan segala langit, bumi, planet-planet, menciptakan air dan udara. Nah ini Sang Pencipta yang manusia tidak bisa lakukan. Manusia hanya bisa mengubah wujud. Angin diubah wujudnya. Kemudian seorang ahli bangunan, dia bisa mendirikan bangunan sampai ratusan lantai tingginya. Walaupun di atas secara vertikal bangun itu berdiri sampai mencapai ribuan meter ke atas, tidak runtuh, tidak tumbang, tidak roboh. Memang ahli itu sangat hebat. Sang arsitek itu sangat hebat. Tapi saya ingin katakan, sehebat-hebatnya arsitek, dia tidak bisa menciptakan sebutir pasir. Betul? Dia hanya bisa mengubah wujud. Pasir dicampur semen, lalu dibuatlah beton, bangunan. Betul? Bukan pencipta. Kemudian, pencipta segala makhluk. Dialah yang menciptakan sebuah jenis tumbuhan. Dialah yang menciptakan binatang di darat dan di laut. Dialah yang menciptakan burung-burung di udara. Ini Sang Pencipta. Dan fokus atau inti dari segala ciptaan itu adalah manusia yang diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Sentral dari segala ciptaan adalah manusia. Ini Sang Pencipta. Dan saya yakin yang ini bisa diterima oleh semua orang. Nih, karena ini kebenaran yang bersifat universal.
Jadi yang namanya kebenaran bersifat universal bisa diterima oleh semua agama. Karena mereka percaya Allah Sang Pencipta. Nah, yang menjadi kolektif, yang menjadi pertanyaan kita, benarkah Yesus Sang Pencipta semuanya ini? Kalau mereka bisa terima, oh Yesus Sang Pencipta ini, di mereka itu sudah percaya, sudah temukan Allah yang benar. Lalu apakah betul Yesus Sang Pencipta ini? Oke, coba kita analisa. Menurut saya, Yesus adalah Sang Pencipta. Kenapa saya bisa ambil kesimpulan ini? Dia berkuasa atas ciptanya. Hanya Sang Pencipta yang berkuasa atas ciptanya, dia berkuasa atas diri manusia. Kita lihat, dia berkuasa atas ciptaannya meredakan angin ribut. Hanya pencipta angin yang bisa berkata kepada angin, "Hei angin, teduh." Langsung angin yang kencang itu berhenti sejenak. Ketika Anda mau matikan kipas angin, kipasnya lagi putar, Anda tekan tombol off, masih sempat putar-putar cukup lama, pelan-pelan baru mati. Tapi Yesus berkata kepada angin, "Hei angin, teduhlah." Sekejap angin langsung berhenti. Kan aneh. Hanya Sang Pencipta yang bisa lakukan seperti itu. Hanya Sang Pencipta air yang bisa berjalan di atas air. Dan air adalah kebutuhan utama umat manusia. Tanpa air, semua makhluk mati. Betul? Yesus bisa berjalan di atas air. Hanya pencipta air yang bisa berjalan di atas air. Hanya pencipta air yang tidak akan ditaklukkan oleh air. Kemudian mengutuk pohon ara. Satu kali Yesus berjalan dengan murid-muridnya. Yesus kepingin makan buah pohon ara. Tapi tidak ada buah pada pohon itu. Yesus berkata, "Mulai sekarang engkau tidak usah berbuah lagi." Sekonyong-konyong pohon itu mati kering. Coba saja di rumahmu ada pohon yang tidak menghasilkan buah. Hei, matilah, matilah. Makin subur. Karena kita bukan pencipta tumbuh-tumbuhan. Maka Tuhan menghendaki kita berbuah. Jangan seperti pohon ara tadi. Dikutuk Tuhan, tidak menghasilkan buah. Percuma hidup di tanah ini. Kemudian berkuasa atas diri manusia. Dia menyembuhkan berbagai macam penyakit. Dari penyakit bawaan. Banyak orang yang lahir sudah cacat. Yesus pernah menyembuhkan orang di kolom Bethesda yang lumpuh sejak lahir. Sudah puluhan tahun. Banyak yang lahir buta, Yesus sembuhkan. Banyak yang lahir bisu, Yesus sembuhkan. Macam-macam penyakit Tuhan Yesus sembuhkan satu demi satu. Hanya pencipta tubuh yang berkuasa atas tubuh ciptaannya. Kalau saya yang menciptakan laptop, saya bisa perbaiki laptop. Ketika ada kerusakan, saya tahu, oh ini masalahnya di sini. Kalau saya pencipta laptop, hardware, saya tahu semua. Demikian pula software. Software kan berbicara program-program. Saya bisa perbaiki software yang rusak kalau software itu ciptaan saya. Kemudian bangkitkan orang mati. Nah ini dahsyat nih. Hanya Allah yang sanggup lakukan itu. Hanya Allah yang bisa membangkitkan orang yang sudah mati. Rohnya sudah keluar dari tubuh. Sudah keluar ke alam yang lain. Masih bisa Yesus ambil kembali, rohnya ditarik, diambil lagi, masuk ke dalam tubuh orang. Orang yang sudah mati 4 hari bernama Lazarus hidup kembali. Kalau Yesus bukan Allah, bagaimana Yesus bisa lakukan itu? Bapak Ibu yang saya kasih, mengenai Yesus Kristus yang membuktikan bahwa Yesus Kristus berkuasa atas segala ciptanya, kita bisa baca di Alkitab. Banyak hal Yesus lakukan. Yang semua itu membuktikan Yesus Kristus adalah Allah Sang Pencipta. Karena itu Anda harus mengenal dengan baik. Kalau Anda benar-benar sudah mengenal Yesus dengan baik bahwa Dia adalah Allah, percayalah seumur hidup sampai Anda meninggal, Anda tidak akan percaya, tidak akan tinggalkan Yesus. Tidak akan beralih ke agama lain. Tidak akan tinggalkan Yesus sebagai Tuhan. Karena satu-satunya Pencipta sudah Anda temukan. Karena berakar di dalam Kristus. Yang kedua, berakar di dalam kasih. Efesus pasal 3, 17-18. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu. Dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Berakar, berdasar di dalam kasih. Ayat 18, Paulus menguraikan kasih Tuhan itu sangat indah.
Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya, panjangnya, dan tingginya, dan dalamnya kasih Kristus. Kalimat ini sampai dibuatkan sebuah lagu. Panjang dan lebar kasih Yesus, panjang dan lebar, tinggi dan dalam kasih Yesus, tinggi dan dalam. Itu lagu sekolah minggu yang melukiskan kasih Allah melingkupi segala sesuatu. Panjang, lebar, tinggi, dalam, utara, timur, barat, selatan, dilingkupi oleh kasih Kristus. Hanya orang yang sudah merasakan kasih Kristus yang bisa menghasilkan buah untuk kemuliaan Kristus. Lebar dan panjang, tinggi dan dalamnya kasih Kristus, itu adalah satu gambaran wujud kasih Kristus kepada manusia. Karena itu, seharusnya kita memiliki kasih Kristus, maka kita akan menghasilkan buah untuk kemuliaan Kristus. Yesus tidak meminta kita muliakan Dia. Yesus hanya minta kita menghasilkan buah. Karena dari buah yang kita hasilkan, maka secara tidak langsung kita akan memuliakan Kristus. Karena kita adalah pengikut-pengikut Kristus. Umat Kristen diperintahkan menghasilkan buah. Wujud dari buah sangat kompleks. Bukan hanya berbicara penginjilan mencari jiwa, karakter, yaitu perkataan dan perbuatan juga merupakan buah. Jadi ketika menghasilkan buah, jangan beranggapan, oh hanya penginjilan. Enggak. Buah itu adalah sesuatu yang engkau hasilkan yang bisa dinikmati orang lain. Nah itu dinikmati orang lain itu apa? Perkataanmu, perbuatanmu, sikapmu, amal baikmu, pertolonganmu, sumbangan duitmu, sumbangan buah pikiranmu, sumbangan waktumu, sumbangan tenagamu, semua itu adalah buah. Intinya orang Kristen bisa berdampak menjadi terang dan garam dunia yang bisa dinikmati oleh orang lain. Jadi Tuhan maunya kita orang Kristen seperti itu. Matius 7:16. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah dari semak duri, anggur? Memetik anggur dari semak duri atau buah arah dari rumput duri? Artinya, orang Kristen dikenal dari buahnya. Dan ketika berbicara buah, ada dua macam buah. Buah itu manis atau asam. Berarti bicara buah ini berbicara tentang hidup kita. Hidup kita itu manis bisa dinikmati orang lain atau buah yang kita hasilkan itu asam. Perhatikan dua kata penting, berbuah dan tempat berakar. Okay? Berbuah dan tempat berakar. Perhatikan dua kalimat ini. Matius 7:16. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah arah dari rumput duri? Perhatikan menghasilkan buah. Lalu Matius 3:6-7. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besar semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Karena itu engkau bisa menghasilkan buah atau tidak sangat ditentukan apakah engkau sudah berakar di tempat yang tepat. Sudah berakarkah di dalam Kristus? Sudah berakarkah di dalam kasih Tuhan? Karena kalau engkau sudah merasakan kasih Tuhan, hanya orang yang merasakan kasih Tuhan yang akan bisa menghasilkan buah untuk kemuliaan Tuhan. Semak duri itu menunjukkan sesuatu yang tumbuh dari hati seseorang. Setiap perkataan dan perbuatan itu bersumber dari hati. Jika hati orang itu jahat, tidak mungkin perkataan dan perbuatannya itu akan baik. Bisa tangkap? Sangat ditentukan hati. Kalau hati orang itu pahit, hati orang itu jahat, nggak mungkin ucapan-ucapannya itu akan enak didengar. Duri itu tajam. Begitu orang itu buka mulut, ada saja yang terluka. Itu dia. Jadi berarti orang itu di dalam hatinya banyak duri-duri tajam. Dan duri itu memang harus dipangkas, duri itu harus dicabut. Bapak Ibu yang kasih.
duri. Perkataan dan perbuatan manusia bersumber dari dalam hati. Jika hati orang itu jahat, tidak mungkin menghasilkan buah yang manis. Karena itu, Anda seringkali mendengar orang itu berkata demikian. Perhatikan ucapan Yesus tentang kata pohon, buah, dan hati. Karena itu memiliki korelasi yang erat. Matius 12 ayat 33. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya lah buah pohon itu dikenal. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimana kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Jadi intinya itu dari hati. Jadi hati menentukan karakter. Hati menentukan perkataan. Hati akan menentukan perbuatan. Hati akan menentukan pikiran. Semua itu bersumber dari hati. Maka seringkali kita mendengar kalimat hati-hati. Hati-hati ucapanmu. Hati-hati perbuatanmu. Hati-hati pikiranmu, hati-hati segala sesuatu yang kamu lakukan di hidupmu. Semua bersumber dari hati. Karena itu kalau hati jahat, ya udah masalah. Apakah Anda pernah mendengar ucapan seseorang? Biarpun mulut gua cerewet, mulut gua ceplas-ceplos, tapi perkataan gua dan perkataan gua nyakitin, tapi hati gua mah baik. Pernah dengar nggak? Gua memang gitu. Cerewet orangnya. Gue memang gitu. Perkataan gue tajam karena gue terus terang. Gue orang terbuka. Mulut gue memang bermasalah. Tapi hati gue mah baik. Anda percaya nggak? Bahwa dia orang baik. Karena mulutnya yang bermasalah. Saya sama sekali tidak percaya. Karena Tuhan sudah katakan. Semua dari hati. Kalau hatinya bermasalah, hatinya jahat. Tidak mungkin perkataan perbuatannya akan baik. Tapi hatinya bermasalah, maka orang itu menjadi orang jahat. Karena itu hati-hati. Terus terang, gua nggak percaya. Gua lebih percaya perkataan Tuhan Yesus. Karena hati yang jahat akan mengeluarkan perkataan yang jahat. Matius 12 ayat 35. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Perbendaharaan itu menunjukkan hati manusia. Isinya itu Pak. Kalau isinya penuh dengan kepahitan, isinya penuh dengan kekecewaan, isinya penuh dengan ketidakpuasan, tidak pernah bersyukur. Percayalah orang itu akan sangat banyak duri yang menusuk orang lain. Begitu dia muka mulut, orang sudah terluka. Bapak Ibu, karena itu setiap umat Kristen harus tahu ada penghakiman atas setiap ucapan-ucapan kita. Kan kita disuruh menghasilkan buah, jangan buah asam, tapi hasilkanlah buah yang manis. Karena apapun buah yang engkau ucapkan, buah yang engkau hasilkan akan dipertanggungjawabkan. Jika engkau menghasilkan buah yang manis bisa dinikmati orang, engkau akan dapat upah di sorga. Tapi jika engkau menghasilkan buah yang asam, buah yang pahit, orang lain terluka karena perkataanmu, maka engkau akan mendapat sanksi dari Tuhan. Matius 12 ayat 36, tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Kata sia-sia belum tentu menyakiti orang loh. Hanya sia-sia saja. Dengan kata lain omon-omon. Atau dengan kata lain ngerumpi. Kalau ngerumpi kan hanya sekadar basa-basi. Ya, ngobrol ini ngobrol itu. Belum tentu ngerumpi itu menyakiti atau menjelekkan orang. Belum tentu. Tapi itu harus dipertanggungjawabkan. Apalagi perkataan yang melukai orang, yang menyakiti orang lain. Membuat orang tersinggung. Membuat orang sakit hati. Engkau terlebih lagi harus bertanggungjawabkan. Karena itu, menurut ucapanmu engkau dibenarkan. Dan menurut ucapanmu engkau akan dihukum. Karena itu jangan sampai engkau dihukum. Karena engkau menghasilkan buah yang pahit. Bapak Ibu yang saya kasihi, hari ini kita belajar tentang menghasilkan buah.
Karena itu hasilkan buah yang baik, hasilkan buah yang manis, hasilkan buah yang menyenangkan hati Tuhan. Mulut itu merupakan salah satu anggota tubuh yang paling sulit dikendalikan. Sangat sulit mengendalikan mulut. Pintar banget komentari orang lain. Semua orang banyak gitu. Wah, kalau ngomong orang lain, wah jago sekali. Saya paling takut menghadapi. Jadi, saya punya jemaat. Nah, ada jemaat tertentu yang suka lapor ke saya, oh si ini begitu, si anu begitu, seringkali jelekkan si ini, jelekkan itu. Saya sebagai gembala, apakah senang ketika ada orang yang berbicara ke saya, yang menceritakan rahasia orang lain ke saya? Enggak. Malah saya takut kepada orang demikian, karena saya juga bukan orang sempurna. Ketika saya ada kekurangan diketahui oleh dia juga akan sebarkan kepada orang lain. Karena itu orang demikian sangat berbahaya. Jadi kalau ada orang lain cerita kepada engkau tentang kejahatan atau kekurangan atau kelemahan orang lain, jangan engkau senang. Oh, merasa saya dipercaya. Oh, jadi saya tahu rahasia orang lain. Jangan senang. Anda tunggu giliran. Dia tahu kelemahan, dia akan ceritakan kepada orang lain. Itu karakter. Karena itulah, pintar banget komentarin orang lain. Giliran dikomentari, ngamuk-ngamuk. Banyak orang begitu, betul? Oh, kalau jelekan orang jago. Tapi begitu dia disindir sedikit atau kejelekan dia buka sedikit, oh dia maki-maki, dia marah-marah orang lain, tidak bisa disentuh. Intisari seluruh Alkitab itu adalah kasih. Okay. Intisari seluruh Alkitab adalah kasih. Dan kasih itu terbagi menjadi 3 tahapan. Tahapan pertama adalah mengasihi diri sendiri. Kalau engkau mengasihi diri sendiri, engkau akan hidup benar. Engkau akan jadi orang benar. Kenapa demikian? Karena untuk kepentingan diri sendiri, kalau engkau jadi orang baik, jadi orang benar, semua orang juga kepingin dekat dengan engkau. Semua orang juga kepingin bisnis dengan engkau. Semua orang juga sayang engkau. Kasihi diri sendiri. Kalau engkau mengasihi diri engkau sendiri, engkau pasti jadi orang baik. Engkau pasti banyak menghasilkan buah. Karena dari buah yang engkau hasilkan dinikmati orang lain. Dan orang itu akan memberikan feedback. Engkau menabur, engkau akan menuai. Apa yang engkau tabur? Buah yang baik atau buah yang jahat? Bibit yang baik atau bibit yang jahat? Lalu yang kedua, mengasihi Allah di sorga. Kalau engkau sudah berhasil mengasihi sendiri, baru bisa mengasihi Allah di sorga. Engkau tidak mungkin bisa mengasihi Allah kalau engkau belum berdamai dengan diri sendiri. Yang paling sulit adalah berdamai dengan diri sendiri. Itu yang paling sulit. Karena itu, lewati dulu mengasihi diri sendiri, nanti baru mengasihi Allah di sorga. Nah, tahap selanjutnya adalah baru mengasihi orang lain. Tahapan ketiga, engkau tidak mungkin mengasihi orang lain kalau diri sendiri saja engkau tidak bisa mengasihi. Engkau tidak mungkin bisa mengasihi sesama manusia. Oke? Sedangkan Allah saja engkau tidak bisa kasihi. Karena itu Bapak Ibu yang saya kasihi, 3 tahapan kasih. Intisari, berakar di dalam kasih, berarti kita harus berakar di akar yang benar. Allah itu kasih. Allah itu kasih. Dan bukti bahwa kita memiliki Allah, maka kita harus punya kasih. Karena itu orang yang punya berakar di dalam kasih, dia pasti bisa menghasilkan kasih itu sendiri. Yohanes 13 ayat 34-35. Aku memberi perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Ayat 34, Tuhan Yesus perintahkan kita saling mengasihi. Oke, saling mengasihi. Nah, ternyata saling mengasihi adalah ciri-ciri kehidupan umat Kristen. Ayat 35. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Karena itu, kekristenan kita hari ini ditentukan apakah masih ada kasih? Kalau engkau tidak bisa mengasihi, engkau bukan Kristen lagi. Engkau tidak mungkin mengasihi orang lain kalau orang di rumahmu sendiri engkau tidak bisa kasihi. Betul? Orang di rumahmu yang Anda butuhkan, yang Anda tidak bisa hidup seorang diri, engkau tidak bisa kasih. Engkau tidak bisa kasih suamimu, engkau tidak bisa kasih istrimu, engkau tidak bisa kasih orang tuamu, engkau tidak bisa kasih anak-anakmu. Tidak mungkin engkau bisa kasih orang lain. Itu munafik.
engkau bisa kasih orang lain karena engkau belum kenal siapa dia. Tapi kalau engkau sudah kenal dia yang tidak hubungan ada apa-apa dengan engkau benci sekali kepada dia. Karena itu, kasih dimulai dari keluarga. Kalau keluargamu sudah bisa saling mengasihi, baru engkau bisa keluar. Nggak mungkin kalau orang yang tinggal satu rumah, yang satu hidup bersama dengan engkau, satu atap dengan engkau tidak bisa kasih, engkau bisa kasih orang lain. Nggak mungkin. Itu kasih yang penuh kemunafikan. Karena itu Bapak Ibu, hanya orang yang sudah benar-benar memahami dan merasakan kasih Tuhan yang bisa berakar kuat. Dan kalau dia berakar kuat, maka dia punya iman akan bertumbuh dengan sehat, bertumbuh dengan kuat. Dan kalau iman dan kerohaniannya sudah bertumbuh dengan baik, maka dia pasti menghasilkan buah. Karena itu, orang Kristen yang rohaninya tidak bertumbuh, tidak mungkin bisa menghasilkan buah. Hanya orang yang rohaninya bertumbuh, imannya bertumbuh, dan imannya sudah berakar di dalam Kristus, berakar di dalam kasih Tuhan Yesus, maka dia bisa menghasilkan buah untuk kemuliaan Tuhan. Karena salah satu wujud dari buah, kita bisa mengasihi sesama manusia. Jadi hari ini, apakah orang Kristen sudah menghasilkan buah? Sangat ditentukan bagaimana dia hidupnya. Karena wujud pertumbuhan rohani seseorang umat Kristen adalah dia bisa mengasihi. Galatia 5:22, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Itu adalah buah roh. Nah, kalau engkau bisa menghasilkan buah roh, berarti rohanimu bertumbuh dengan baik, bertumbuh dengan subur. Dan kalau engkau sudah menghasilkan buah-buah roh, maka hidup kekristenanmu menjadi Kristen yang sesuai dengan rancangan dan kehendak Allah. Sehingga Tuhan berkata, bukan kamu yang pilih aku yang pilih kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, apa yang kau minta kepada Bapa, diberikannya kepadamu. Hari ini kita sudah belajar di sesi yang pertama, berakar dan berbuah. Engkau bisa berbuah atau tidak sangat ditentukan di mana engkau berakar. Kalau engkau sudah berakar di dalam Kristus, berakar di dalam kasih Kristus, maka engkau akan bertumbuh dengan baik dan menghasilkan buah untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Kita tundukkan kepala kita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan, hari ini kami sudah belajar di sesi yang pertama dari 2 sesi mini seri tentang berakar dan berbuah. Hari ini kami sudah belajar 2 poin penting. Di mana kami berakar akan sangat menentukan kami berhasil menghasilkan buah atau tidak. Kami harus berakar di dalam diri Yesus Kristus. Mengenal Yesus Kristus dengan baik. Dan kami harus berakar di dalam kasih Kristus. Kami yang telah merasakan kasih Kristus akan mengasihi dan menghasilkan buah. Karena hanya orang yang benar-benar sudah merasakan kasih Tuhan, dia akan berkorban untuk menghasilkan buah demi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semoga apa yang sudah kami dengar hari ini dan setiap jemaatmu dimanapun mereka berada yang sudah mendengar sesi yang pertama dari khotbah hari ini diberkati, lalu mereka membagikan lagi kepada orang lain, maka makin banyak orang diberkati. Engkau pakai tangan-tangan mereka supaya mereka diberkati dan memberkati. Terima kasih Tuhan. Demikian doa permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, sampai bertemu di minggu depan di sesi yang kedua yang tidak kalah menarik, yaitu berakar dan berbuah di sesi yang kedua. Tuhan Yesus berkati.